orang sudah mulai berteriak, "Pung, mananya Hasto nggak jadi ditahan? Mananya nggak jadi rupanya si Hasto ganti baju warna oranye?" Itu dari sebelah sini. Dari sebelah sana mengatakan, "Mananya nggak bisa rupanya kau buktikan kata-katamu. Katanya Hasto pasti ditangkap." Ku bilang sama kau, enggak sekarang, nanti. Jadi kalian itu harus bisa membedakan mana penahanan, mana penangkapan. Ya, jadi Hasto akan ditangkap atau dijemput paksa jika dia melakukan mangkir untuk panggilan yang kedua. Nah, setelah dilakukan pemanggilan, akhirnya kan dia datang. Ya kan begitu. Dia datang, memenuhi panggilannya, diperiksa oleh KPK selama 4 jam, lalu dia keluar, ya senyum-senyum kepada wartawan, pulang. Lalu kalian menerjemahkannya sebagai kegagalan KPK. Dan kalian menerjemahkannya sebagai kemenangan seorang Hasto. Jangan berpikiran terlalu sempit. Beda menghadapi maling ayam dan beda menghadapi seorang politisi. Apalagi dia itu sekjen. Kan begitu, ya. Sudah dinyatakan oleh kuasa hukumnya Hasto, mengatakan bahwasanya kami akan melakukan pra-peradilan dan kami akan menyurati ketua KPK bahwa kami akan melakukan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini adalah sah dan merupakan hak dari seorang warga negara yang merasa dirugikan karena dijadikan tersangka. Jadi harus tahu kita, berhak Hasto dan juga tim kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan. Tapi kalian harus ingat, pra-peradilan tidak akan pernah membatalkan ya status seseorang dari tersangka. Harus pintar kalian, jangan berpikiran picik gitu loh. Jangan berpikiran sempit, jangan di sana terlalu senang, di sini terlalu kecewa. Dan kalian harus ingat, ini masih babak pertama. Kalau di pertandingan sepak bola, ini masih menit ke-5. Masih pemanasan. Tapi sudah masuk dalam pertandingan. Kan begitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pra-peradilan? Pra-peradilan itu adalah upaya hukum yang diambil oleh seseorang yang merasa dirugikan karena apa? Salah satunya ditetapkan menjadi seorang tersangka. Kan begitu. Nah, di mana upaya pra-peradilan itu dilakukan? Dilakukan di pengadilan negeri, di tingkat pengadilan yang paling rendah di kelas kabupaten atau kota. Nah, putusan pra-peradilan nanti itu nggak bisa banding atau nggak bisa kasasi. Jadi stop itu di pengadilan negeri, nggak bakalan naik ke pengadilan tinggi, apalagi ke Mahkamah Agung. Jelas kalian. Jadi jangan kalian anggap ini adalah kekalahan KPK dan ini adalah kemenangan akhir dari seorang Hasto. Tidak. Ya, jadi karena pra-peradilan ini adalah upaya hukum yang sah sebagai seorang warga negara. Nah, ya, apa saja yang menjadi yang menjadi beberapa fungsi dari pra-peradilan, ya. Jadi pra-peradilan itu hanya wewenang tambahan, ingat ya, hanya wewenang tambahan dari sebuah pengadilan negeri. Untuk apa? Ya, yang pertama itu adalah untuk menguji status tersangka, ya, dan juga prosedur penahanan terhadap seseorang. Jadi yang pertama itu untuk menguji status tersangka seseorang. Setelah itu apa lagi yang diuji? Ya, yang kedua itu fungsinya adalah ya memeriksa kelengkapan administratif tindakan upaya paksa oleh aparat penegakan hukum apabila terdapat upaya paksa.
Gitu dia. Ya, setelah itu fungsi dari pra peradilan itu, kenapa harus diupayakan? Ya, di dalam pra peradilan inilah dinilai apakah keabsahan tindakan penegakan hukum seperti penangkapan, penahanan dan juga penetapan tersangka ya sudah melalui prosedur. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Ya, bagi kalian di pihak sebelah sini, ya di sebelah saya ini. Jangan kalian langsung merasa kecewa. Ternyata KPK nggak berani sama Hasto. Sebelah sana juga terlalu girang. Alah, berarti KPK memang betul-betul takut sama Hasto. Intinya nggak di situ. Sekarang kan ada proses hukum, ya. Itu dia. Jadi pra peradilan itu bisa dikatakan ya ada beberapa pihak yang bisa mengajukan pra peradilan. Yang pertama itu tersangka. Orang yang ditetapkan menjadi tersangka berhak untuk mengajukan pra peradilan. Setelah itu penyidik. Jadi bukan cuma tersangka aja. Ternyata penyidik juga berhak untuk mengajukan pra peradilan. Setelah itu penuntut umum, setelah itu saksi korban, ya. Jadi pra peradilan itu ditujukan untuk menguji keabsahan dari status tersangka yang disematkan oleh si Hasto itu. Nah, sekarang begini, ya. Kan nanti kan bakalan ada sidang. Kalau misalnya terbukti Hasto memang secara meyakinkan bahwasanya Hasto itu ya memang betul-betul memenuhi alat buktinya, memenuhi bahwasanya ya dia itu melanggar hukum ya karena sudah melakukan penyuapan dan juga obstruction of justice, maka putusan pengadilan ya pra peradilan itu tetap akan menjatuhkan putusan dan juga akan mengatakan memutuskan bahwasanya ya penetapan Hasto sebagai tersangka sah. Itu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya penetapan Hasto dikatakan tidak sah, apa yang selanjutnya akan terjadi? Ya kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan, ke persidangan. Gitu loh, ya. Jadi jangan pernah kita itu berpikir terlalu sederhana, ya. Itu dia, ya. Dan di dalam pra peradilan itu akan dinilai, ya, penetapan tersangka itu dari aspek formil. Ada nggak dua alat bukti, ya, yang menunjukkan bahwasanya Hasto memang betul-betul melakukan tindakan melanggar hukum? Ya kan sudah jelas buktinya. Kalau ku bilang itu usaha sia-sia itu. Banyak mengatakan bahwa kita lihat nanti Bung, sekjen tidak akan pernah mungkin dan tidak akan mudah untuk dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Siapa bilang? Apakah kalian lupa bahwasanya di Indonesia ini sudah ada 3 partai menyumbangkan ketua umumnya masing-masing untuk dijadikan tersangka dan ditangkap masuk penjara? Ya, perhatikan. Demokrat, ketua umumnya Anas Urbaningrum masuk. Golkar, ketua umumnya Setia Novanto masuk. Prestasi diperoleh oleh P3. P3, ketua umumnya 2 kali masuk. Yang pertama Surya Dharma Ali, yang kedua Roma Hurmuzi. Jadi jangankan sekjen kalian, ketua umum kalian pun bisa masuk penjara. Kan begitu. Loh, sekarang pun masalahnya apakah mereka mengajukan pra peradilan? Setia Novanto juga mengajukan pra peradilan, ujung-ujungnya masuk bui. Walaupun ada kejanggalan ditemui, ya sewaktu mereka itu mengajukan pra peradilan. Begitu juga Anas Urbaningrum, kan begitu. Ya beberapa kali disarankan untuk mengajukan pra peradilan, kan begitu. Ya tapi tidak. Ya ada juga beberapa orang yang nggak mau mengajukan pra peradilan, dia langsung saja sidang, habis sidang langsung kasasi, kan begitu. Ya, jadi jangan kalian anggap ini adalah akhir segalanya. Yang di sini jangan terlalu kecewa, yang di sana juga jangan langsung pesta pora. Walaupun simpatisan mereka mengatakan itu ya, udah ku bilang ini masih babak pertama, menit ke-5.
Ya, kita akan lihat bagaimana. Ya, ini bakalan seru, karena apa ya? Karena biar tahu kalian ya. Sampai sekarang pun juga, ini kan target utamanya Harun Masiku, kan begitu. Ini akan digali lebih dalam dan lebih dalam lagi, di mana keberadaan Harun Masiku. Apakah masih hidup atau tidak? Tahu enggak kalian, jujur aja gue bilang ya, setelah diamat-amati, ya, setelah aku amat-amati beberapa orang pengamat, paling enak jadi pengamat, paling enak, tapi paling enak lagi mengamat-amati pengamat. Ya, pengamat sini mengatakan bahwasanya ya seorang Harun Masiku itu kemungkinan besar masih hidup. Karena apa? Karena dia ini sedang dipelihara. Ya, dipelihara oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan kasusnya. Kayak mana mau dibilang, mau kerja nggak bisa. Mau ngojek online juga nggak mungkin. Kan begitu, terlalu muncul ke permukaan. Mau ngemis gengsi, kan begitu. Jadi bisa dikatakan ini disembunyikan ya. Kalau ku bilang, kalau seorang Harun Masiku, tidak akan mungkin dia itu buronan menjadi buron tapi swadaya. Tahu kalian buron swadaya? Buron swadaya itu adalah buron, tapi dia itu menghidupi dirinya sendiri. Nggak mungkin itu. Buron swadaya. Apalagi ada orang-orang besar ya yang tersangkut paut dengan kasusnya Harun Masiku ya, sudah pasti bisa dipastikan dia ini diamankan. Sekarang masalahnya, ya kan, Hasto ini kira-kira tahu atau tidak? Kalau berdasarkan penyelidikan katanya tidak tahu, pengakuannya tidak tahu, ya kan gitu. Tapi menurut akal sehat kita nggak mungkin dia nggak tahu. Sedangkan yang menyuruh si Harun Masiku untuk melarikan diri kan juga dia. Ya kan, itu dia. Tapi ya setelah ku amati pengamat sebelah sana. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini kalau seperti ini ruwetnya, ini bisa kemungkinan ini yang namanya si Harun Masiku ini kayaknya sudah. Karena apa, kalau sempat dia keluar contohnya, ini bahaya untuk si Hasto ini. Kan begitu, dan juga bahaya apakah mereka mau mengambil risiko. Kecuali ada salah satu pihak ya yang menjamin keselamatan dari seorang Harun Masiku, dan Harun Masiku bisa nggak menjadi justice kolaborator. Nah, ya kan, nggak tahu juga karena dia sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yang namanya justice kolaborator itu nggak tahu laku ya, menurut hukum bisa nggak setelah orang dijadikan tersangka jadi justice kolaborator seperti si kasus kemarin itulah, ya kan. Nggak tahu juga ya, atau mungkin ada juga yang menjamin bahwasanya pokoknya yang penting kau ikuti kata-kataku, jangan pernah takut dengan ancaman mereka, yang penting keselamatanmu dan keselamatan keluargamu kami jamin, yang penting kau bongkar semuanya. Kalau itu yakin aku bakalan keluar dia. Tahu kayak mana pun, kan awak nonton juga film-film detektif. Iya kan? Itu dia sekarang. Sekarang ini sudah terlanjur loh, karena apa? Udah 5 tahun. Nggak nampak batang hidungnya. Gitu dia. Banyak kok kemarin-kemarin itu yang ya di negara lain sih, ya kan, yang kasusnya hampir mirip-mirip menghilang. Ya menghilang atau dihilangkan nggak tahu juga kita. Gitu dia ya. Jadi nggak ada yang perlu kalian perdebatkan lagi, biarkan ya.
tanggal 21 Januari nanti ya Hasto itu akan mengajukan menghadiri sidang pra peradilan yang pertama. Yang jadi pertanyaannya, Pung, bisa nggak pra peradilan itu diajukan beberapa kali? Bisa saja, kan begitu. Lebih dari satu kali bisa. Nah sekarang KPK hanya mempersiapkan saja, dan juga KPK juga harus dibilang bekerja keras kali nggak sih, tapi bekerja ekstra lah, aku bilang lah, untuk menghadapi pra peradilan nanti, kan begitu ya. Mereka harus juga menyertakan bukti-bukti yang kuat ya, sehingga mereka itu ya bisa mempertanggungjawabkan penetapannya Hasto sebagai tersangka. Ya, ini dari segi hukum. Kita bicara dulu masalah politik. Ku bilang sama kalian, sebetulnya ya kalau bisa dipandang-pandang, biasa dipikir-pikir, dianalisa ya, orang yang paling mengharapkan Hasto itu berganti baju itu bukan kalian dan juga bukan aku. Tapi tahu enggak kalian, orang PDIP juga. Siapa itu? Ya pasti orang yang kontra dengan dia. Ini kan nanti kan bulan April ini kan kongres ini, kan begitu. Nah, biasanya kalau kongres itu biasanya itu bertempur itu masing-masing faksi. Apakah ada kemungkinan Hasto akan menjadi sekjen yang ketiga kalinya, periode ketiga? Bisa jadi, kan begitu. Nah, inilah yang mungkin tidak diinginkan oleh beberapa orang di dalam partai PDIP. Ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya saat ini ya mereka itu sudah terpecah. Satu kubunya pun kalau ngomong jangan ribut-ribut ya. Aku sengaja ngomong pelan-pelan ini biar jangan ketahuan. Aku tidak berani teriak-teriak. Nggak berani. Jadi kan sekarang kan ada kubunya si Puan, ada kubunya si Hasto, dan Hasto ini itu bisa dikatakan sama itu dengan Prananda, itu kan begitu. Nah sebetulnya kan orang ini ya mengejar-ngejar yang namanya posisi ketua umum. Ya banyak pihak mengatakan bahwasannya yang cocok jadi ketua umum itu Prananda, tapi sebelah sini juga nggak mau kalah. Yang cocok itu menjadi ketua umum itu adalah Puan Maharani, kan begitu. Nah sekarang ya yang paling menonjol di dalam PDIP itu adalah Hasto dan kawan-kawan, Hasto and the gang. Nah takutnya nanti kalau misalnya Hasto tidak jadi ditahan setelah kongres, ini gawat bagi mereka ini. Bukan cuma sama kita gawat ini. Kalau sama kita, contohnya sama penyidik KPK, ya sama negara, yang nggak urusan mau setelah kongres mau sebelum kongres, kan begitu. Yang penting kasus ini tetap harus berjalan, kan begitu. Yang jadi masalahnya ini, ya ini masalahnya sama orang-orang itu. Kemauannya mereka tahu aku, ya maunya si Hasto ini ditahan sebelum kongres. Jangan keras-keras. Masuk akal nggak yang gue bilang itu? Masuk akal kan? Itu dia, ya. Kayak nggak pernah aja kalian nonton film Mahabharata. Film kerajaan-kerajaan itu loh. Dengan segala trik dan intriknya, kan begitu, ya. Jadi sebetulnya di situnya titiknya itu. Kan udah tahu sendiri kalian, Puan Maharani kemarin waktu acara ulang tahun mengatakan apa? Ya Hasto bagaimanapun juga harus menghadapi ini semua. Artinya apa? Ya artinya sebetulnya kalau aku bilang begini, ya maunya cepat-cepat aja lah ditahan. Kalau taunya dia juga bikin pusing dan juga bikin masalah di dalam partai ini, bagus saja ditahan. Itu bahasa kampung. Bahasa kampung, ya ingat. Ya kalau awal kan orang kampung, jadi terjemahkan dalam bahasa kampung lah. Jadi begitu, dan itu yang pertama. Baru yang kedua, ya
Ini menurutku ini ya, menurutku ya. Kurasa pun juga ini Bapak Prabowo ya menginginkan PDIP boleh bersinergi dengan ya pemerintah tapi tanpa si Hasto. Karena apa? Orang ini bakalan menjadi pengganggu. Nanti setiap kebijakan pemerintah dipermasalahkan, kebijakan pemerintah dipermasalahkan, terganggu jadinya kerja pemerintah. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Prabowo dan juga pemerintah itu sebetulnya mereka itu sedang butuh ketenangan. Gak berani aku ketawa kenceng-kenceng bah. Jadi begitu dia. Ya, jadi walaupun bisik-bisik aku tadi jelasnya tadi kan. Ya, ingat itu gue bilang, KPK yang kemarin bukan KPK yang sekarang. Ya, KPK yang kemarin tahu sendiri kita Firly Bahuri. Kawan-kawan dia juga nya itu. Makanya Firly Bahuri kan juga mau di apa ya, apa namanya, mau dipanggil juga kemarin, nggak tahu kan jadi nggak datang dia katanya dia. Itu dia ya, jadi beda. KPK yang sekarang nggak bisa diajak kompromi, wah. Ketua KPK yang kemarin iyalah. Dan tahu enggak kalian, Rosa Purbabekti yang kemarin sempat menjadi penyidik waktu masalahnya Harun sempat diberhentikan oleh Firly, sekarang dia sudah menyelidiki lagi. Tahu enggak kalian, orang kalau punya PR ya biasanya itu harus cepat-cepat diselesaikan. Contoh, kita sekolah ada PR, libur kita beberapa hari, otomatis otak kita ke PR itu. Jadi beban itu kalau nggak PR itu nggak selesai. Ya, jadi kalau ku katakan ya KPK yang versi sekarang itu akan berusaha sekeras mungkin. Karena apa? Karena mereka punya pertanggungjawaban terhadap rakyat, terhadap undang-undang, terhadap pemerintah. Kalian harus ingat, salah satu visi dan juga misi dari Bapak Prabowo adalah memberantas korupsi. Apakah ini ada kaitannya Bapak Prabowo? Mungkin saja. Itu menurutku ya. Partai Laksamana NKRI harga mati.